Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Kraven the Hunter yang dirilis pada tahun 2024. Oke lah, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada suatu hari di Akademi ST Mikhail, New York, dua orang kakak beradik, Sergei dan saudaranya yaitu Dimitri, dijemput oleh ayah mereka bernama Nikolai. Nikolai mengajak mereka berdua untuk pergi karena ibu mereka sudah tiada. Nikolai memberitahu kalau ibu mereka meninggoy karena mengakhiri hidupnya sendiri di rumah sakit jiwa. Selama ini ibu mereka mengalami depresi yang parah. Bukannya membawa mereka menuju pemakaman, Nikolai malah mengajak mereka berdua untuk berburu. Menurutnya, orang yang mengakhiri hidupnya adalah orang yang lemah dan tak pantas mendapatkan penghormatan. Mendengar hal ini, Sergei marah tapi tak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa mengikuti kemauan ayahnya itu. Sementara itu, di sisi dunia yang lain yaitu di sebelahnya Wakanda, tepatnya di Tanzania Utara, seorang gadis bernama Calypso sedang memainkan kartu tarot milik neneknya. Neneknya sendiri merupakan seorang dukun beranak terkenal di kampungnya. Nenek Calypso menyuruh cucunya itu untuk memilih 3 buah kartu. Setelah melihat kartu-kartu yang dipilih yaitu singa, nenek memberitahu bahwa sebentar lagi Calypso akan mengalami kejadian yang tak terduga. Nenek kemudian memberikan botol kecil berisi ramuan obat kuat keluarga mereka. Ramuan itu mengandung sihir yang sangat kuat dan terbuat dari ginseng-ginseng pilihan dan juga bisa menyembuhkan penyakit apapun. Nenek memberikannya kepada Calypso karena merasa bahwa Calypso akan membutuhkan ramuan itu nantinya. Di tempat lain, Nikolai dan anak-anaknya ternyata datang ke Tanzania Utara untuk memburu seekor singa yang bernama Zar. Singa itu merupakan singa legenda karena sudah memakan puluhan korban jiwa. Nikolai berambisi untuk menghabisi singa itu untuk menunjukkan kekuatannya. Nikolai menganggap bahwa perburuan ini akan membuat kedua anaknya menjadi semakin tangguh dan berani. Di keesokan harinya, Nikolai menembak salah satu rusa yang ada di sana. Nikolai kemudian memanggil Sergei untuk mendekati bangkai rusa itu. Dia menyuruh Sergei untuk tak usah takut, karena cepat atau lambat makhluk yang lemah akan bernasib sama seperti rusa ini. Di antara kedua anaknya, Sergei yang paling pemberani, sementara Dimitri adalah seorang yang agak penakut. Nikolai dan rombongannya kembali bergerak untuk mencari singa Zar. Di acara perburuan ini, seorang pria yang bernama Alexei mendekati Nikolai. Dia menawarkan kerjasama dengan Nikolai, namun Nikolai menolaknya mentah-mentah. Nikolai menyatakan jika dia tak mau berbisnis dengan orang yang lemah. Beberapa saat kemudian, Sergei dan Dimitri yang lambat tertinggal dari rombongannya. Namun, tiba-tiba dihadapkan pada singa Zar. Meskipun ketakutan, Sergei berusaha mengangkat senjatanya. Sergei menyuruh Dimitri untuk berlindung di belakangnya. Secara aneh, saat Sergei menatap kedua mata singa itu, singa tersebut menjadi tenang. Tiba-tiba, dari belakang, Nikolai menembak singa itu. Hal itu membuat singa itu marah dan menggigit Sergei. Sergei pun menyuruh Dimitri untuk melarikan diri. Meskipun sudah ditembak beberapa kali, singa itu masih bisa pergi sambil membawa tubuh Sergei yang tak berdaya. Di tempat lain, Calypso sedang menemani orang tuanya memotret jerapah di alam terbuka. Tiba-tiba, Calypso seperti mendapat firasat untuk berjalan menuju semak-semak yang bergoyang. Sesamanya di sana, Calypso melihat singa Zar yang meninggalkan tubuh Sergei di semak-semak begitu saja sebelum pergi. Tetesan darah singa itu sempat mengenai luka di dada Sergei. Tanpa pikir panjang, Calypso langsung memberikan ramuan dari neneknya untuk menyelamatkan nyawa Sergei. Tiba-tiba, ramuan itu langsung bereaksi di dalam tubuh Sergei. Melihat itu, Calypso kemudian berteriak meminta bantuan. Singkat cerita, Sergei lalu dibawa menuju ke rumah sakit. Calypso di saat itu tak ikut. Namun dia memberikan kartu tarot bergambar singa serta obat kuat kepada Sergei. Setibanya di rumah sakit, para dokter panik karena detak jantung Sergei sudah tak ada. Namun 3 menit kemudian secara aneh Sergei hidup kembali. Okay team, we've done all we can. 6:51.
Beberapa hari kemudian, setelah sadar, Sergei memedangi kartu tarot singa yang ditinggalkan untuknya. Dokter pun memberitahu kalau kartu itu ditinggalkan oleh orang yang menyelamatkan nyawa Sergei. Dokter mengungkapkan dengan luka separah itu, seharusnya Sergei sudah almarhum. Para dokter tak mengerti apa yang membuat Sergei masih bisa hidup kembali. Dimitri dan Nikolai kemudian datang. Bukannya khawatir dengan keadaan Sergei, Nikolai malah menyalahkan Sergei yang tak langsung menembak si Ngazar di saat berada di hadapannya. Nikolai lalu memberitahu dokter bahwa dia akan membawa Sergei pulang, meskipun keadaannya belum stabil. Sesamanya di rumah, Sergei menemukan surat yang ditinggalkan oleh ibunya. Di dalam surat itu, ibunya meminta Sergei untuk tak menjadi seperti ayahnya. Selama ini, Sergei sudah tahu bahwa ayahnya adalah penjahat dan gembong narkoboy kelas kakap. Nikolai kemudian memanggil Sergei. Dia lalu memperlihatkan kepala si Ngazar yang terpajang di dinding. Hal itu menjelaskan bahwa bapaknya Sergei itu telah menghabisi si Ngazar. Nikolai berkata bahwa dia tahu Sergei adalah anak yang kuat, tak seperti ibunya. Nikolai menyuruh Sergei untuk tetap tinggal di Rusia untuk mempersiapkannya meneruskan bisnis haram miliknya. Sementara itu, Dimitri akan dikirim kembali ke New York untuk melanjutkan sekolah. Sergei yang tak ingin menjadi seperti ayahnya langsung pergi meninggalkan ayahnya begitu saja. Sergei punya niatan untuk kabur dari rumah. Di saat dia memasukkan barang-barang ke dalam tas, Sergei melihat bekas gigitan singa di bajunya. Tiba-tiba, botol ramuan milik Calypso terjatuh. Sergei pun sadar jika seseorang pasti telah memberikan ramuan itu kepadanya, yang membuatnya bisa hidup kembali. Di malam harinya, di saat Sergei akan kabur dengan memanjat atap, dia tergelincir dan terjatuh. Tapi anehnya, tubuh Sergei langsung refleks bisa mendarat dengan selamat. Dimitri meminta Sergei untuk tak meninggalkannya sendirian. Namun, Sergei tak bisa mengajak Dimitri karena Sergei tak ingin Dimitri putus sekolah. Sergei pun berjanji bahwa dia akan datang mengunjungi Dimitri di setiap hari ulang tahunnya. Sergei pun kemudian langsung cabut. Setelah sampai di dekatnya Wakanda, tepatnya di padang rumput, Sergei melihat kawanan banteng yang berlari ke arahnya. Sergei pun pasrah karena sudah terlambat untuk menghindar. Secara aneh, banteng-banteng yang melintas itu malah menghindarinya. Ternyata ada satu banteng yang berhenti di hadapan Sergei, seolah-olah melindungi Sergei dari serudukan banteng yang lain. Setelah banteng-banteng itu pergi, Sergei pun melanjutkan perjalanan. Sergei kemudian memasuki rumah hutan peninggalan ibunya. Sergei berencana akan tinggal di tempat itu. Di keesokan harinya, Sergei mulai menyadari kekuatan yang dia miliki. Mulai dari bisa bergerak dengan cepat, hingga bisa melihat dari jarak jauh. Pada suatu hari, Sergei melihat perburuan ilegal yang mengincar tanduk banteng. Setelah didekati, Sergei pun sangat marah karena melihat mayat-mayat banteng tanpa tanduk dibiarkan tergeletak begitu saja. Dua pemburu kemudian muncul dan menyuruh Sergei untuk pergi. Sergei yang emosi tanpa banyak cincong langsung menghabisi kedua orang itu dengan brutal. Sejak saat itulah, Sergei memutuskan untuk memburu para pemburu ilegal dan orang-orang yang jahat. 16 tahun kemudian, Sergei yang sudah dewasa menyamar menjadi tahanan agar bisa masuk ke dalam penjara Rusia yang berada di kutub utara. Sergei kemudian sengaja membuat keributan dengan anggota mafia yang ada di sana, yang membuat dirinya dibawa menghadap seorang narapidana pimpinan mafia yang bernama Simon Chorny. Simon Chorny adalah orang yang mengendalikan bisnis ilegal dari dalam penjara. Tanpa pikir panjang, Sergei langsung mengambil taring harimau dari kepala harimau yang ada di sana dan langsung saja dia menghabisi Simon dan anak buahnya dengan brutal. Sergei kemudian dengan lincah memanjat atap penjara untuk kabur. Sergei berhasil menghindari tembakan para penjara, hingga akhirnya berhasil keluar dari penjara itu. Sergei kemudian berlari menembus badai dan kemudian masuk ke dalam sebuah pesawat yang sudah menunggunya.
Setelah itu, Sergei menuju markasnya yang ada di dalam hutan. Di tengah hutan, alarm di ponsel miliknya berbunyi, memberitahu kalau beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Dimitri. Sesamanya di dalam markas, Sergei pun langsung rebahan mager. Di keesokan harinya, Sergei menghadang kembali rombongan pemburu tanduk banteng. Dengan susah payah, Sergei berusaha menghentikan para pemburu ilegal itu. Namun, ada satu mobil yang berhasil lolos. Dengan penglihatannya yang tajam, Sergei melihat plat nomor mobil itu. Di keesokan harinya, pemburu ilegal yang sebelumnya dihentikan oleh Sergei melapor kepada bosnya bahwa aksi mereka diganggu oleh seseorang. Ternyata orang yang duduk di hadapannya adalah Sergei. Sergei berkata jika dia telah menghabisi si bos pemilik ruangan ini. Di sini, Sergei menemukan buku yang berisi daftar nama mafia yang menjual hasil buruan ilegal, narkoboy, dan senjatrong. Sergei akan menghabisi semua orang yang ada di dalam buku itu. Sergei pun langsung saja Di tempat lain, Calypso yang sudah dewasa kini menjadi seorang pengacara. Dia mendapat kabar jika sahabatnya dihabisi oleh anak buah Simon Chorny di saat sedang menyelidiki kasus yang dilakukan oleh Simon. Setelah menghadiri pemakaman sahabatnya, tiba-tiba Sergei datang menemui Calypso untuk mengembalikan kartu miliknya. Sergei berterima kasih karena dulu Calypso menyelamatkan hidupnya. Calypso pun tak menyangka Sergei bisa menemukannya di sini. Sergei kemudian berkata jika dia sangat ahli dalam memburu orang. Sebagai ucapan terima kasihnya, Sergei memberitahu jika dia sudah menghabisi Simon yang sebelumnya ada di dalam penjara di Kutub Utara. Awalnya, Calypso tak percaya ucapan Sergei. Namun, di malam harinya, Calypso melihat berita mengenai tewasnya Simon dan beberapa gembong kriminal yang lain. Media pun menyebut orang yang melakukan aksi ini dengan julukan Kraven Sang Pemburu, yang memburu para gembong kriminal. Di keesokan harinya, Sergei kembali menemui Calypso. Sergei menunjukkan buku daftar nama-nama gembong kriminal. Sergei tahu jika Calypso yang merupakan seorang pengacara terbaik memiliki koneksi kepada semua orang, termasuk para gembong kriminal itu. Sergei mengajak Calypso untuk bekerja sama untuk menghabisi para gembong kriminal tersebut. Mendengar ajakan Sergei, Calypso tak langsung setuju. Dia akan memikirkannya lebih dulu sebelum memberikan keputusan. Sebelum pergi, Calypso berkata jika apa yang dilakukan oleh Sergei bisa membahayakan orang-orang terdekatnya. Di tempat lain, Alexei yang dulu mengajak bisnis Nikolai kini menjadi salah satu pimpinan mafia dan gembong kriminal. Dia kini memiliki nama julukan Rino. Asistennya yang bernama Bert kemudian datang memberitahu jika Simon telah dihabisi oleh seseorang di dalam sel tahanan. Bert mengatakan bahwa cepat atau lambat orang yang menghabisi Simon pasti akan datang mengincar mereka. Rino kemudian mengajak Bert menemui 3 anak buah Simon. Singkat cerita, Rino dan Bert akhirnya bertemu dengan 3 anak buah Simon. Rino berkata bahwa dia akan mengambil alih semua bisnis milik Simon. Dia menyuruh salah satu dari 3 orang itu untuk menjadi anak buahnya dengan cara menghabisi temannya sendiri. Setelah tinggal seorang saja, maka Rino akan menjadikannya anak buah. 3 anak buah Simon itu pun tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Rino pun lalu memperlihatkan kekuatannya mengapa dia dijuluki Rino si Bada. Dia lalu mencabut selang obat yang menempel di perutnya. Hal itu membuat kulit Rino mulai mengeras seperti bada. Salah satu anak buah Simon lalu menembak Rino, namun tak ada reaksi sama sekali. Karena tubuh Rino sangat keras sekali. Rino kemudian memasang kembali selang obatnya. Dari jauh, sniper Rino menghabisi salah satu anak buah Simon. Satu orang yang ketakutan kemudian menghabisi temannya sendiri. Orang itu bernama Udin. Dia bersedia menjadi anak buah Rino. We have a winner. Di malam harinya, Udin diundang Nikolai ke dalam klub milik Dimitri yang sedang bernyanyi sambil memainkan piano di atas panggung. Di sini, Nikolai mengajak Udin untuk bekerja sama mengelola bisnis peninggalan Simon. Tiba-tiba, sekelompok anak buah Rino datang menembaki tempat ini. Nikolai menggunakan tubuh Udin sebagai tameng. Dimitri yang ketakutan lalu bersembunyi di bawah piano. Namun, pada akhirnya, Nikolai dan anak buahnya berhasil menghabisi semua orang yang menyerang mereka. Nikolai lalu menyuruh Dimitri keluar dari persembunyiannya.
Nikolai marah melihat Dimitri yang pengecut dan hanya punya jurus menghilang. Di tempat lain, Bert melaporkan kepada Rino bahwa mereka gagal menghabisi Nikolai. Namun, Rino tak terkejut karena Nikolai memang cukup tangguh dan tak akan mudah dikalahkan. Bert kemudian memberitahu Rino bahwa ada seseorang yang menyelipkan sebuah flash disk di pintu rumahnya. Mereka berdua kemudian menonton video yang ada di dalam flash disk itu. Ternyata, itu adalah video rekaman di penjara Rusia tempat Simon terbunuh. Rino dan Bert akhirnya tahu bahwa orang yang mendapatkan julukan sang pemburu yang beraksi mengincar para gembong kriminal ternyata adalah Sergei, anak Nikolai. Rino lalu menyuruh Bert untuk memberikan informasi ini kepada seorang pembunuh bayaran yang bernama Foreigner. Rino tahu jika orang terdekat Foreigner menjadi korban Kraven sang pemburu, alias Sergei. Foreigner pasti sangat ingin balas dendam. Dan benar sekali, di saat ini Foreigner sendiri tengah berada di dalam penjara Rusia untuk menyelidiki siapa orang yang telah menghabisi Simon. Di saat seorang petugas mendatanginya, Foreigner membuka kacamata hitamnya, membuat siapapun yang melihat kedua matanya itu menjadi diam seperti patung selama 3 detik. Foreigner pun dengan mudah menghabisi petugas itu. Di tempat lain, Sergei menemui Dimitri karena ini adalah hari ulang tahun Dimitri. Dimitri kemudian mengajak Sergei makan malam di dalam klubnya. Dimitri lalu menceritakan peristiwa penyerangan kemarin. Dimitri lalu mengungkapkan jika dia ingin menjadi kuat agar tak diremehkan lagi. Namun, Sergei malah ingin Dimitri menjadi dirinya sendiri. Sergei ingin Dimitri bangga dengan kemampuan yang saat ini dia miliki. Sergei tak ingin Dimitri menjadi penjahat seperti ayah mereka. Tiba-tiba, Nikolai datang menemui kedua anaknya itu. Nikolai mengajak mereka berdua bersulang untuk merayakan hari ulang tahun Dimitri. Nikolai meminta maaf kepada Sergei, dia ingin Sergei tetap tinggal di sini bersamanya. Namun Sergei hanya diam saja. Sergei kemudian mengantar Dimitri yang mabuk berat ke apartemennya. Dimitri berkata jika dia tahu alasan kenapa Sergei selalu mengunjunginya di hari ulang tahunnya. Sergei pasti merasa bersalah karena pergi meninggalkannya. Namun Dimitri sudah memaafkan Sergei. Di malam harinya, Sergei merasa gelisah dan tak bisa tidur karena terbiasa tidur di alam liar. Sergei pun bangkit dan pergi ke taman. Baru di sana dia bisa tertidur dengan nyenyak. Di keesokan harinya, di saat Sergei kembali ke apartemen Dimitri, dia melihat ruangan yang sudah berantakan. Sergei kemudian melihat Dimitri dibawa masuk ke dalam mobil van hitam. Sergei pun langsung berlari mengejar mobil tersebut. Di dalam pengejaran, dia melompat ke atas mobil para penculik dan berusaha menghancurkan kaca mobil. Namun, mobil itu menggunakan kaca anti peluru. Tak habis akal, Sergei lalu menjebol pintu mobil tersebut. Di saat dia akan masuk ke dalam mobil itu sengaja menabrak mobil lain membuat Sergei terlempar. Sergei pun kembali berlari mengejar mobil itu hingga sampai di dermaga. Orang-orang yang menculik Dimitri lalu membawa Dimitri masuk ke dalam helikopter. Sergei pun melemparkan jaring ke arah helikopter itu untuk menahannya. Dengan susah payah, Sergei bergelantungan di tali itu, namun Sergei akhirnya terbentur tiang. Di hari itu, dia gagal menyelamatkan Dimitri. Sergei kemudian menemui Calypso di dalam kantornya. Dia meminta bantuan Calypso untuk melacak tempat persembunyian orang yang menculik Dimitri. Sergei memberikan ciri-ciri penculik Dimitri di mana salah satunya menghisap rokok buatan Turki. Karena sebelumnya dia melihat rokok itu di saat Dimitri diculik. Ada kemungkinan orang-orang yang menculik Dimitri berasal dari Turki. Calypso pun berkata jika dia akan menghubungi informannya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Di keesokan harinya, Sergei menemui Nikolai di rumahnya. Nikolai lalu memperlihatkan jari manis Dimitri yang terpotong yang dikirim oleh si penculik. Si penculik itu meminta tebusan $2 juta dalam 2 hari. Jika tidak, mereka akan menghabisi Dimitri. Sergei pun menyuruh Nikolai untuk memberikan uang tebusan itu. Namun, Nikolai menolak. Karena di dalam bisnis ini, jika dia memberikan uang tebusan itu, artinya dia akan dianggap lemah. Lagi pula, jika Nikolai membayar tebusan itu, Dimitri tetap akan dihabisi. Nikolai malah menyalahkan Sergei yang tak pernah berada di sisi saudaranya untuk melindunginya. Di malam harinya, Calypso menemui informannya.
Dia akhirnya mendapatkan identitas penculik Dimitri dari orang tersebut. Dan orang yang menculik Dimitri bernama Omer. Dia adalah mantan tentara Turki. Mereka bersembunyi di dalam biara kosong di Turki Utara. Setelah mendapatkan informasi itu, Calypso pun pergi dan memberitahu Sergei. Ternyata informan yang tadi adalah orang suruhan Foreigner. Rupanya mereka berencana menjebak Sergei. Setelah mendapatkan informasi pelaku penculikan, Sergei langsung terbang menuju Turki. Singkat cerita, sesampainya di markas musuh, Sergei melumpuhkan musuh-musuh yang ada di sana dengan panah beracun. Mendengar ada suara aneh, Omer pun menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Dengan lincah, Sergei berhasil menghindari tembakan-tembakan musuh. Dia kemudian mencekik Omer di pinggir jendela. Sergei bertanya di mana adiknya berada saat ini. Namun Omer hanya bisa diam saja. Dan tiba-tiba dua orang sniper yang bersembunyi di hutan menembak bangunan itu dengan bazooka. Sergei dan Omer pun terjatuh akibat ledakan. Setelah itu, Sergei kembali bertanya kepada Omer yang sudah tak berdaya. Siapa dalang di balik semua ini? Omer pun menyebut jika otak dari kejadian itu adalah bosnya bernama Rino. Tiba-tiba, puing-puing bangunan kembali jatuh dan menimpa Sergei. Beberapa saat kemudian, Foreigner datang dan meneliti anak panah beracun yang digunakan oleh Sergei. Sementara itu, di tempat lain, Dimitri ternyata ada di dalam markas Rino. Dimitri bertanya kepada Rino apakah ayahnya akan menebusnya atau tidak. Rino pun menjawab jika Nikolai tak mungkin mengeluarkan uang untuk menyelamatkan orang lemah seperti Dimitri. Mendengar hal ini, meskipun kecewa, Dimitri pun paham akan hal itu. Rino pun memberitahu jika tujuan utamanya menculik Dimitri adalah untuk menjebak Sergei. Dimitri pun terkejut. Kenapa Rino ingin menjebak Sergei? Rino kemudian menunjukkan video Sergei. Dimitri pun syok mengetahui bahwa Sergei sebenarnya adalah sang pemburu yang paling ditakuti oleh para gembong penjahat. Di tempat lain, Sergei yang berhasil selamat langsung menelpon Calypso. Dia memberitahu Calypso bahwa semua ini adalah jebakan. Calypso pun melihat ada 5 orang mencurigakan masuk ke dalam kantornya. Sergei pun menyuruh Calypso untuk pergi ke suatu tempat. Dan setelah urusannya selesai, Sergei akan menemuinya di sana. Di tempat lain, Rino memberitahu Dimitri bahwa mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama selalu diremehkan. Namun, sekarang tak ada lagi yang berani meremehkannya. Setelah Rino berobat ke seorang dokter sekaligus ilmuwan yang ada di New York yang telah merubahnya. Rino lalu mengajak Dimitri untuk bekerja sama mengambil ahli bisnis Nikolai. Dimitri pun langsung menolaknya. Meskipun selama ini dia selalu diremehkan, namun Dimitri tak akan mengkhianati keluarganya sendiri. Rino yang marah lalu berniat menghabisi Dimitri. Namun Bert mencegahnya. Mereka masih membutuhkan Dimitri karena ternyata Sergei masih hidup. Tiba-tiba, Foreigner datang memberitahu Rino bahwa dia tahu di mana tempat persembunyian Sergei. Foreigner menunjukkan tanaman beracun yang digunakan oleh Sergei. Tanaman itu hanya tumbuh di wilayah Siberia. Foreigner yakin Sergei ada di sana. Sementara itu, di hutan Siberia, Sergei menemui Calypso dan membawanya menuju ke dalam markasnya. Di sini, Calypso melihat beberapa ramuan tanaman dan berbagai macam senjata. Sergei pun berkata jika selama ini dia berusaha mencari tahu isi ramuan yang dahulu Calypso berikan kepadanya di saat dia diterkam singa. Calypso pun berkata jika itu adalah ramuan peninggalan neneknya. Calypso mengaku jika dia juga tak tahu apa isi ramuan tersebut karena neneknya sudah lama meninggoy. Sergei bertanya apakah Calypso masih memiliki ramuan itu. Namun sayangnya Calypso sudah tak punya lagi. Di luar persembunyian Sergei, ternyata Rino dan yang lainnya sudah sampai di sana. Foreigner sudah menyiapkan senjata khusus berupa anak panah beracun untuk menghabisi Sergei. Rino kemudian menyuruh Dimitri menelpon Sergei. Setelah telepon diangkat, Rino mengajak Sergei untuk bekerja sama, mengambil alih semua bisnis ayahnya. Namun Sergei menolak karena dia tak ingin menjadi seperti ayahnya. Rino pun berkata jika dia terpaksa harus menghabisi Sergei. Rino kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk berpencar memburu Sergei. Tiba-tiba muncul macan tutul yang menyerang mereka.
Dimitri pun memanfaatkan hal ini untuk kabur dari kelompok mereka. Sergei menyerang anak buah Rino satu persatu, menggunakan jebakan yang mereka bawa untuk menyerang mereka sendiri. Rino kemudian memanggil pesawat untuk mengebom hutan tersebut. Dengan lincah, Sergei berhasil menghindari serangan bom tersebut. Foreigner kemudian menembakkan anak panah beracunnya hingga mengenai Sergei. Sergei pun mulai berhalusinasi dan melihat bayangan makhluk yang paling ditakutinya, yaitu laba-laba. Sergei yang marah berniat menyerang Foreigner. Namun itu hanyalah halusinasi saja, karena Sergei sudah mulai tak sadarkan diri. Foreigner kemudian bisa menghajarnya dengan mudah. Sebelum menembak Sergei, Foreigner menyuruh Bert untuk mencari Dimitri yang kabur. Setelah Bert dan yang lain pergi, tiba-tiba saja Calypso memanah Foreigner. Bert dan anak buahnya pun mengira Foreigner telah berhasil menghabisi Sergei. Namun, Calypso ternyata masih memiliki ramuan ajaib peninggalan neneknya. Dia pun kembali meminumkan ramuan itu kepada Sergei. Di tempat lain, Bert akhirnya berhasil menangkap Dimitri. Dia juga melaporkan kepada Rino bahwa Sergei sudah meninggoy. Mendengar hal itu, Rino pun kembali membawa Dimitri. Siapa tahu Nikolai mau menebusnya karena sekarang anaknya tinggal satu. Di tengah jalan, Rino dan Dimitri melihat sekawanan banteng yang datang. Dimitri pun langsung mengecangkan sabuk pengamannya. Sementara itu, Rino langsung melepaskan selang obat yang merubahnya menjadi monster badak. Banteng-banteng itu mulai menerjang rombongan Rino dan anak buahnya. Sergei kemudian datang dan Rino pun akhirnya berhadapan langsung dengan Sergei. Rino yang sudah berubah menjadi badak bisa menggulingkan truk yang menghantamnya hingga terjadi tabrakan beruntun. Bert pun terlempar dan langsung disambut hangat oleh para banteng. Sementara itu, Rino dan Sergei saling melakukan salam olahraga. Sergei menyerang dengan sebuah pisau. Namun serangan itu hanyalah sia-sia. Sergei pun pontang-panting melawan kekuatan Rino yang sangat di luar nulur. Di saat Sergei tercekik, ia melihat sebuah celah pertahanan Rino yang terbuka, yaitu lubang di perut Rino. Sergei pun langsung menancapkan besi di lubang tersebut, yang membuat Rino bisa merasakan kembali sakitnya sebuah lukawan. Sergei kemudian mengambil tali dan mengikat tubuh Rino. Sergei melemparkan ujung tali ke arah para banteng, sehingga Rino pun tertarik dan dilindas oleh sekumpulan banteng hingga teler. Sergei kemudian bertanya, siapa orang yang memberitahu Rino kalau Sergei adalah si Kraven the Hunter yang telah menghabisi gembong-gembong penjahat. Rino pun menjawab jika dia mendapat informasi itu dari orang terdekatnya. Dimitri kemudian datang dan berniat menghabisi Rino. Namun Sergei melarang adiknya melakukan hal itu. Dirinya tak ingin Dimitri menjadi pembunuh seperti dia dan papanya. Namun akhirnya Rino pun meninggoy karena terluka parah akibat injakan para banteng. Beberapa bulan kemudian, Sergei mendatangi ayahnya yang sedang berburu di tengah hutan sendirian. Sergei bertanya apakah benar ayahnya itu yang mengirim video untuk mengungkap identitas Sergei kepada Rino. Nikolai pun tak menyangkal tuduhan itu. Nikolai mengaku jika semua itu dia lakukan untuk menyingkirkan Rino dengan merekayasa rencana agar Sergei dan Rino bertarung dengan Dimitri sebagai tumbalnya. Nikolai senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Karena merasa dimanfaatkan, Sergei pun menjadi emosi. Sergei kemudian pergi meninggalkan Nikolai begitu saja. Tiba-tiba muncul beruang besar yang menyerang Nikolai yang entah atas perintah Sergei atau cuma beruang yang kesasar. Sergei pun pergi membiarkan beruang itu bersenang-senang bersama sang ayah. Bahkan
Sergei sengaja mengosongkan semua peluru di senjata milik Nikolai. You are my father. Sergei lalu menemui Dmitri untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dmitri menceritakan jika dia telah berubah setelah bertemu dokter di New York. Kini Dmitri dapat merubah wujudnya sesuka hati. Kemudian dua anggota mafia melaporkan sesuatu kepada Dmitri yang membuat Sergei terkejut. Sebenarnya Sergei tak ingin Dmitri menjadi seperti ayah mereka. Namun Dmitri menyebut Sergei sebagai orang yang munafik. Dmitri mengungkapkan jika dia sudah tahu jika Sergei yang telah menghabisi ayah mereka. Sergei mengejar Dmitri, namun terkejut melihat kemampuan Dmitri untuk berubah wujud. Sergei pun kecewa, tapi dia bisa legowo karena katanya film sudah. Go home, Craven. Hey! You are more than my child. You are me. The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah tak semua yang kita selamatkan bisa menjadi apa yang kita inginkan. Kadangkala motor yang kita servis belum tentu akan lebih waras dari sebelumnya. Hal itu karena mengacu pada hukum Newton 1, yaitu benda yang diam akan tetap diam, kecuali jika ada gaya dari luar. Karena gaya di luar adalah gaya yang kebanyakan gaya. Akhir kata, Mama main TikTok, Ayah main ayam. Maman mau beli botok buat makan soto ayam. Dadah.